Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gabriela Rizka Setiawan dari kelas 3A Prodi D3 Akuntansi PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara untuk mengurutkan data di aplikasi ACL, dan di sini nanti kita juga akan kenalan sama fitur sort dan juga fitur index di aplikasi ACL. Nah, sebelum kita kenalan sama fitur sort dan juga fitur index tadi, yuk kita kenalan dulu sama aplikasinya, yaitu aplikasi ACL. Aplikasi ACL atau Audit Common Language ini merupakan salah satu perangkat lunak yang termasuk dalam Generalized Audit Software, di mana aplikasi ini mampu untuk menganalisa bukti-bukti dari pemrosesan data perusahaan dan juga mampu untuk menyiapkan bukti pelaporan audit. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa aplikasi ACL ini yaitu aplikasi read only, di mana aplikasi ini tidak mampu mengubah data asli perusahaan, sehingga aman untuk live data. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer, misalnya dengan menggunakan ACL tadi, sangat membantu dalam proses audit laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, dengan adanya software ini, maka auditor akan lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya, sehingga menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, sekarang sudah kenalkah dengan software ACL-nya? Lanjut, kita akan kenalan dengan fiturnya. Termasuk di sini yang akan kita tekankan yaitu fitur sort dan juga fitur index. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu apa sih itu proses sorting. Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dong dengar kata sorting. Nah, sorting itu sendiri merupakan proses mengurutkan data berdasarkan aturan tertentu. Nah, dalam proses sorting ini biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu ascending dan juga descending, di mana ascending itu mengurutkan dari kecil ke besar, misalnya angka urut 1, 2, 3 seperti itu. Kalau descending kebalikannya, yaitu dari besar ke kecil. Nah, supaya kita lebih paham, langsung saja yuk kita praktekkan. Oke, kita sudah masuk di aplikasinya. Kita akan masukkan dulu untuk datanya. Kita akan membuat project baru dulu. Kita bisa klik new, lalu kita pilih project. New ini ada di menu file ya teman-teman. Lalu kita akan memberi nama file kita, misalnya Gabriela new gitu aja. Lalu save. Setelah itu ini di next aja. Nah, di sini kita akan memasukkan data mana yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memilih data vendor untuk mengetahui vendor-vendor mana aja sih yang bekerja sama dengan perusahaan yang datanya akan kita audit. Oke, kita save dengan nama vendor juga. Nah, misalnya di sini kita mau mengurutkan vendor-vendor yang ada di kota-kotanya. Misal di sini kan kotanya kan ada banyak ya teman-teman, acak juga. Di sini kita mau mengurutkan dengan menu sort. Kita bisa pilih data lalu sort record. Di sini city-nya sudah terpilih ya teman-teman. Untuk to-nya misalnya saya beri nama city. Kita klik OK. Yes. Nah, otomatis di sini untuk city-nya akan tertampil urut, dan di sini misalnya ya teman-teman di kota Austin ini ada 4 vendor, namanya misalnya Miller, Global, Dida, Liberty, seperti itu. Nah, kita juga akan mengecek, kalau tadi kan pakai abjad. Untuk kota-kota itu kan pakai abjad huruf gitu ya. Sekarang kita coba untuk yang nomor, yang angka. Caranya sama seperti tadi, tapi di sini saya mau coba untuk pakai yang descending. Jadi untuk descending yang segitiganya ini kita balik. Karena kalau tidak dibalik itu nanti akan tetap ascending. Settingannya dari ACL-nya seperti itu. Ini saya berikan nama no gitu aja untuk to-nya. Kita klik OK, yes. Nah, karena kita tadi memilihnya yang descending, otomatis yang nomornya ini yang tertampil, nomornya ini dari nomor yang terbesar dulu. Kalau kita tadi pilihnya ascending, yang kecil dulu. Nah, ini misalnya kita mau pilih 2 ya teman-teman. 2 key value-nya. Nah,
caranya sama. Di sort on-nya ini kita pilih, misalnya saya memilihnya itu city sama name. Kita memilihnya tetap ascending aja, lalu klik OK. Oke. Oh ya, ini itunya diisi dulu ya teman-teman. Saya beri nama city name. Oke, di sini kita perhatikan, misalnya nama vendor yang ada di kota Austin ini ada 4. Ini akan urut. Jadi D, G, L, M itu urut teman-teman. Kalau tadi yang ini yang di city aja, ini tadi kan yang kita urutkan yang cuma di kotanya aja. Nah ini di sini dia ndak urut. Jadi M dulu, G, D, nah itu ndak urut. Itu perbedaannya. Lalu misal di sini kita mau mengecek apakah sort kita tadi itu ada yang error atau tidak gitu ya. Kita bisa mengecek dengan klik analyze, lalu kita pilih yang ini teman-teman, examine sequence. Kita pilih yang city yang sudah kita urutkan tadi. Kita klik OK. Nah, di sini tertampil 0 sequence error detected. Artinya tidak ada yang error dari recordannya yang sort tadi. Jadi dalam proses sortnya tadi sudah benar, tidak ada yang error. Nah, untuk proses sort itu menghasilkan file baru seperti yang tertampil di sini ya teman-teman. Tapi di sini kalau teman-teman maunya tidak bikin file baru, misalnya kebanyakan file, nah kita bisa pilih data, lalu kita bisa pilih create index. Misalnya di sini saya mau mengurutkan untuk last aktifnya. Kita coba sekalian ya teman-teman. Untuk toolnya saya isikan LA gitu aja, last aktif. Ini saya urutkan ascending saja, jadi saya tidak perlu menyeting ulang. Nah, otomatis yang last aktifnya ini dia akan muncul dari tanggal yang awal ke tanggal yang akhir, kapan dia vendor ini terakhir aktif, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau cepat, misalnya saya ganti jadi descending gitu aja, ini bisa diklik kanan lalu dipilih yang quick sort descending. Itu nanti akan terbalik gitu. Jadi data yang terbaru dulu. Kalau ini kan dari data yang terlama ya teman-teman. Nah, untuk menu index di sini akan tertampil 50 record index. Jadi dia tidak akan menampilkan menghasilkan file baru, tetapi akan menghasilkan tulisan seperti ini ya teman-teman. 50 record index ini dari jumlah data yang sudah di-sort, yang sudah berhasil diindeks tadi. Nah, itu kan ada 50 data. Berarti sudah semua, sudah diindeks semua. Nah, kalau kita mau mematikan indeksnya ini, kita bisa pilih di sini, kita pilih yang none. Nah, otomatis dia akan kembali seperti semula. Kesimpulannya yaitu, ketika kita ingin mengurutkan data di ACL, kita bisa menggunakan menu sort maupun menu index. Perbedaan dari keduanya yaitu untuk menu sort ini dia akan menghasilkan file baru. Kalau kita menggunakan yang index, dia tidak akan menghasilkan file baru. Nah, kita bisa menggunakan menu ini untuk berbagai bentuk data, entah itu bentuknya abjad, angka, maupun tanggal, maupun bentuk-bentuk yang lain, seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, ketika kita ingin mengecek apakah ada error dalam proses sorting kita tadi, kita bisa menggunakan menu sequence pada pilihan analyze. Dan ketika kita ingin menggunakan cara cepat, kita bisa klik saja di kolom yang ingin kita urutkan, lalu kita akan pilih quick sort, descending maupun ascending, sesuai dengan keinginan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching, bye!